Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Hari ini saya akan presentasi tentang pencemaran udara. Topik yang saya ambil yaitu polusi udara terburuk di Cina pada tahun 2016. Negara Cina terkhusus kota Beijing, Tianjin, dan Hebei dipenuhi dengan kabut. Kabut itu merupakan jenis polusi udara termasuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang sama banyaknya dengan emisi karbon. Pembakaran batu bara, penggunaan transportasi yang berlebihan merupakan salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan Cina mengalami pencemaran udara yang sangat dahsyat. Pemerintah setempat kemudian menyatakan bahwa regional Beijing, Tianjin, dan Hebei yang notabene merupakan rumah bagi industri besar menjadi area dengan polutan terbesar di dunia. Dampak dari polusi ini sangat beragam, dimulai dari masalah kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini adalah gambar-gambar pada saat Cina mengalami polusi udara yang sangat dahsyat. Jika dilihat dari grafik tersebut, pada tahun 2014 juga mengalami pencemaran udara yang cukup tinggi. Tetapi pada tahun 2016 merupakan puncaknya dan merupakan polusi udara tertinggi di Cina pada tahun 2016. Dilihat dari masalah yang muncul, ternyata hal ini melanggar norma. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Berdasarkan norma hukum yang berlaku, asap buangan pabrik harusnya diolah dulu agar tidak ada gas-gas yang membahayakan lingkungan. Akan tetapi, masih banyak oknum-oknum yang tidak mematuhi aturan tersebut, dan akhirnya terjadi pencemaran udara yang begitu buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Ternyata ada aturan yang mengatur tentang pencemaran udara. Aturan mengenai pembuangan limbah pabrik di Cina diatur dalam Environmental Protection Law of the People's Republic of China. Pada pasal 41 EPL, berisi tentang kewajiban perusahaan untuk mengurangi polusi dan memperbaiki lingkungan hidup. Pasal ini menyatakan bahwa perusahaan wajib memenuhi standar emisi dan limbah yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pengawasan terhadap proses produksi, dan mengurangi polusi serta melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Sementara itu, pada pasal 42 EPL, berisi tentang sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan pada pasal 41. Pada pasal ini menyatakan, apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurangi polusi dan memperbaiki lingkungan hidup, maka pemerintah berhak memberikan sanksi administratif seperti peringatan, denda, penghentian sementara atau permanen dari operasi perusahaan tersebut. Pemerintah juga dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Rumus kimia dari zat polutan yang dihasilkan ada gas sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan gas nitrogen dioksida atau N2O. Efek rumah kaca yang terjadi ketika gas polutan seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida terperangkap di atmosfer menghasilkan peningkatan suhu global. Dilansir dari China Meteorological Administration, suhu rata-rata per tahun di China sebagai berikut. Pada tahun 2013, suhu di Cina mencapai 10,2 derajat Celcius, pada tahun 2014 mencapai 14,6 derajat, pada tahun 2015 10,5 derajat Celcius, pada tahun 2016 mencapai 14,84 derajat Celcius, dan pada tahun 2017 mencapai 10,6 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena gas-gas tersebut menyerap sinar matahari dan radiasi panas yang memantulkan kembali dari permukaan bumi sehingga memperkuat efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang terjadi di Cina pada tahun 2016 berdampak sangat besar bagi makhluk hidup, terutama pada kesehatan manusia. Selain itu, efek rumah kaca juga menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini berdampak negatif terhadap ekosistem dan keberlangsungan hidup binatang serta tumbuhan,
dan juga mengancam keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia. Ini merupakan salah satu contoh dari dampak negatif akibat perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan banyak bencana. Pada gambar di sebelah kiri merupakan gambar setelah terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang menewaskan 51 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Pada gambar di sebelah kanan merupakan banjir di Cina pada tahun 2016 yang membuat 100 orang meninggal dunia dan menghancurkan sawah-sawah yang menyebabkan kerugian sebesar 20,42 miliar yuan. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi polutan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara menyebabkan peningkatan jumlah partikel halus PM2,5 di udara. Partikel halus ini dapat menyebabkan masalah sosial. Masalah sosialnya ada dari masalah kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada masalah kesehatan, kualitas udara yang memburuk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, asma, bahkan kanker. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan masyarakat yang terpapar polusi udara secara langsung. Pada masalah ekonomi, pencemaran udara yang sangat parah juga dapat berdampak pada perekonomian. Industri pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa lainnya dapat terdampak dari masyarakat dan wisatawan yang enggan mengunjungi daerah yang memiliki kualitas udara yang buruk. Selain itu, biaya pengobatan akibat masalah kesehatan akibat pencemaran udara juga dapat meningkat. Pada masalah sosial, pencemaran udara yang juga dapat menyebabkan konflik sosial di antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat merasa tidak puas dengan tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, terutama jika mereka merasa tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di wilayahnya. Yang terakhir ada masalah dari lingkungan. Pencemaran udara juga dapat berdampak pada lingkungan. Tanaman dan hewan dapat terpapar polusi udara secara langsung yang dampaknya sangat berarti pada kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan dan sumber daya alam lingkungan hidup di masa depan. Pemerintah Cina telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi polusi udara yang cukup serius di negaranya. Menurut Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, ada peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di Cina. Peraturan ini dibuat pada tahun 1987, kemudian direvisi pada tahun 2018. Peraturan ini berjudul Hukum Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara Republik Rakyat Tiongkok. Pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini dibuat adalah untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup, mencegah, mengendalikan pencemaran udara, dan menjaga kesehatan masyarakat, memajukan pembangunan peradaban ekologis, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Lalu kira-kira apa saja sih solusi dari pemanasan global berdasarkan prinsip 5R dan kimia hijau? Yang pertama ada 5R yaitu reduce, reuse, recycle, repair, dan replace. Pada reduce atau mengurangi, pemerintah Cina dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik. Yang kedua, menjaga kualitas bahan bakar dengan lebih baik agar emisi kendaraan dan pabrik menjadi lebih rendah. Kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali kantong plastik, botol plastik, dan bahan lainnya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Kedua, mendaur ulang bahan-bahan seperti kertas, kardus, logam, dan plastik untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembuangan sampah. Ketiga, ada recycle atau mendaur ulang. Meningkatkan program pengumpulan dan daur ulang sampah yang ada di masyarakat. Kedua, mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efektif dan efisien.
Yang keempat ada repair atau memperbaiki. Mendorong masyarakat untuk memperbaiki barang yang rusak atau daripada membeli yang baru. Yang kedua, meningkatkan program perbaikan peralatan elektronik dan mengurangi limbah elektronik. Yang kelima, ada replace atau mengganti. Pemerintah Cina dapat mengembangkan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta menjaga kualitas bahan bakar dengan lebih baik agar tidak ada emisi kendaraan yang lebih rendah. Sedangkan untuk kimia hijau ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada mengembangkan teknologi untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dan mencari alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di pabrik dan industri untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam produksinya. Yang keempat, ada mengembangkan teknologi yang dapat mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif atau bahan baku industri lainnya. Yang kelima, ada meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan penggunaan bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan. Ini adalah daftar pustaka dari berita-berita yang saya ambil di internet. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Dadah.